Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjuni Juwita, kelas Agribisnis 5B. Saya akan meringkas materi dari komunikasi dalam organisasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi yaitu perangkat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama untuk melakukan fungsinya dengan baik. Adapun definisi komunikasi organisasi dari salah satu ahli yang saya ambil yaitu Wiryanto 2005 yang menyatakan komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Bagian yang pertama, peran manajerial. Peran manajerial menurut Henry Mintzberg dijelaskan terdapat 3 peran, yaitu peran interpersonal. Peran ini yang pertama di mana terdiri dari figur kepala, yaitu manajer yang mewakili organisasi untuk kegiatan di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin atau leader, yaitu manajer yang mengkoordinasi, mengendalikan dan memotivasi bawahannya. Yang ketiga, penghubung, yaitu manajer yang menghubungkan personal di semua tingkat manajemen. Selanjutnya, kedua yaitu peran informasional, yaitu peran dari manajer sebagai pusat saraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi seluruh personal di organisasi. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu peran decisional. Peran ini dilakukan oleh manajer sebagai orang yang menangani gangguan, sebagai orang yang mengalokasikan sumber-sumber, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik dalam organisasi. Selanjutnya, bagian yang kedua, kegiatan pertukaran informasi. Pencapaian suatu organisasi yang memerlukan proses komunikasi. Terdapat 2 fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi, dan yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan kelompok anggota dalam organisasi lainnya. Kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi yaitu menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan atau mengukur prestasi kerja, mengembangkan staf, pelayanan produksi produk, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu pola komunikasi. Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Saluran komunikasi formal terdiri dari komunikasi atas ke bawah, yaitu saluran komunikasi yang berasal dari atas ke bawah, maksudnya manajer ke karyawan, merupakan penyampaian pesan yang dapat membentuk perintah maupun instruksi prosedur untuk dijalankan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas, yang artinya ide atau gagasan penyampaian pesan dalam komunikasi dari bawah ke atas berasal dari bawahan. Bawahan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan persuasi dan mempengaruhi informasi departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Dan yang keempat, komunikasi diagonal. Di sini melibatkan komunikasi antara 2 tingkat organisasi yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, keterbatasan komunikasi formal. Di sini cenderung birokratis dan ketat sehingga proses pengembalian keputusan menjadi lambat. Selanjutnya, bagian yang kedua, saluran komunikasi informal.
di mana komunikasi informal cenderung fleksibel dan tidak ketat. Cara mengelola komunikasi ada dua hal, yaitu bagaimana kita menangani pesan yang bersifat secara rutin dan bagaimana kita menangani krisis komunikasi. Di mana penanganan pesan-pesan rutin yaitu kita harus memperhatikan oleh seorang manajer untuk mengurangi jumlah pesan. Yang kedua, instruksi yang jelas, dan yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab, dan yang keempat, melatih petugas. Sedangkan penanganan krisis komunikasi yaitu harus dilakukan ada beberapa hal, yaitu menyiapkan tim yang terampil, dan yang kedua, mengusahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada krisis yang terjadi. Yang ketiga, menciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Selanjutnya, yang keempat, menceritakan suatu kejadian secara menyeluruh atau terbuka maupun jujur, dan jika ada yang salah segera meminta maaf. Dan yang kelima, tunjukkan keseriusan perusahaan bukan dalam pernyataan tetapi juga dalam tindakan nyata. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis yaitu mendengarkan, membaca, membuat percakapan yang baik, melakukan wawancara, dan berdiskusi dengan kelompok kecil, dan presentasi, menulis surat, dan memo serta laporan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.